Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Anissa Raindana Sofi Rahmadanti dengan NIM 25030200002 dari program studi Ilmu Sejarah 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku karya R. Muhammad Ali yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Nah, teman-teman, jadi buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia ini merupakan salah satu karya klasik yang menurut saya sampai sekarang masih terasa relevan, terutama buat kalian yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang yang lebih ilmiah. Ali sendiri juga mengatakan kalau sejarah itu bukan cuma cerita masa lalu, tapi suatu kumpulan perubahan, kejadian, dan peristiwa nyata yang perlu dianalisis secara objektif. Nah, dia juga menyoroti pentingnya sumber sejarah sebagai bahan penelitian. Di buku ini, Muhammad Ali juga membahas banyak hal, mulai dari pengertian ilmu sejarah, cara penelitiannya, sampai berbagai teori buat menganalisis sejarah itu sendiri. Misalnya seperti teori tentang sumber-sumber. Terus ia juga menyajikan pandangan dari berbagai ahli sehingga kita dapat melihatnya dari beragam perspektif. Pembahasannya cukup lengkap dan terstruktur tentunya. Terus menurut saya sebagai mahasiswa baru sejarah, buku ini cukup membantu karena memperlihatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana sejarawan itu bekerja serta pentingnya metode dalam penelitian sejarah itu sendiri. Nah, buku ini juga memberikan referensi ke karya-karya penting lain dalam ilmu sejarah. Jadi kita tuh bisa explore lebih lanjut kalau mau belajar lebih dalam. Contohnya kayak buku A.L. Rose yang menjelaskan cara mempelajari dan menikmati sejarah baik sebagai ilmu, kesenian, maupun cabang filsafat. Jadi buku ini juga bisa menjadi jembatan untuk explore bacaan kita lebih lanjut. Nah, selain referensi penting dalam buku ini, terdapat juga beberapa kekurangannya. Terkadang saya merasa kesulitan untuk memahami beberapa bagian karena gaya bahasanya yang cukup akademis. Banyak juga istilah-istilah teknis seperti historiografi, morfologi, maupun regiosentris. Terus ada juga bahasa asing seperti Belanda, Jepang, dan lain-lain yang muncul di beberapa bagian buku tersebut. Hal ini membuat saya harus membaca secara ekstra. Kadang juga saya harus membaca ulang bagian tertentu untuk benar-benar memahami isi buku tersebut. Selain itu, buku ini juga banyak mengandung kutipan dari berbagai sumber yang membuat saya harus lebih konsentrasi dan membacanya dengan teliti. Nah, meskipun membacanya butuh effort yang lebih, ada satu bagian yang membuat saya tertarik, yaitu pada bab 5 teori sejarah. Pada bagian ini ada pembahasan tentang tugas manusia dalam sejarah atau manusia dan sejarah. Di sini dijelaskan kalau sejarah adalah pengalaman manusia dan ingatan tentang pengalaman itu yang diceritakan. Maka peran manusia dalam sejarah ialah sebagai pencipta sejarah, karena dia yang membuat pengalaman yang menjadi sejarah, dan dia juga adalah penutur sejarah yang membuat cerita sejarah. Teranglah bahwa manusia adalah sumber sejarah itu sendiri. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia ini memang sangat bermanfaat sekali, terutama buat mahasiswa sejarah seperti saya atau siapapun yang serius mau belajar ilmu sejarah secara mendalam. Pembahasannya lengkap dan terstruktur, juga kayak akan referensi, terus banyak kutipan juga.
Memang bahasanya cukup akademis dan butuh konsentrasi yang lebih, tapi jika kalian serius dalam membacanya, pasti kalian akan mendapatkan banyak ilmu dari buku ini. Buku ini juga layak dibaca buat yang mau memahami ilmu sejarah Indonesia dengan lebih baik. Sekian review buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia karya Ermo Ali dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak.